Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati Ibu Yulia Novita selaku dosen mata kuliah Geografi Ekonomi dan juga teman-teman semua yang semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Arum Cahyani, Deski Cang Kelimunati, Edenia Pratiwi Putri, dan saya sendiri Astuti Wibowo akan membahas mengenai perdagangan dan transportasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu sendiri sudah terjalin sejak masa kuno, ribuan tahun sebelum Masehi, yaitu perdagangan antar kerajaan. Pada waktu itu, transaksi dilakukan dengan cara barter. Meskipun ada juga yang sudah menggunakan mata uang dari logam ataupun perak, perdagangan internasional dilatar belakangi oleh berkembangnya spesialisasi dalam hal kebutuhan dan kegiatan produksi. Wilayah perdagangan internasional masa kuno masih terbatas. Alasan utamanya adalah transportasi, perjalanan jauh lewat darat ataupun laut. Biaya amatlah mahal dan penuh resiko. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi transportasi, terutama pelayanan, menunjang semakin meluasnya wilayah perdagangan internasional. Ekspansi perdagangan internasional semakin meningkat sesuai dengan perkembangan teknologi, mulai dari transportasi, industri, dan informasi. Kegiatan tersebut semakin berkembang pada transaksi barang dan jasa antar negara melalui ekspor ataupun impor. Sejarah perdagangan terbagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, abad pertengahan. Yang kedua, masa penjelajahan samudra. Yang ketiga, masa revolusi. Yang keempat, masa perang dunia. Dan yang kelima, masa informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjabarkan tentang jalur-jalur perdagangan internasional, yaitu terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah jalur sutra, yang kedua adalah jalur rempah, yang ketiga jalur dupa, yang keempat jalur amber, yang kelima jalur kudate, yang keenam jalur garam, yang keempat rute perdagangan Trans-Sahara, dan yang terakhir jalur timah. Apa itu definisi dan jenis perdagangan dan retail? Perdagangan, apakah itu perdagangan? Perdagangan adalah kegiatan atau proses pertukaran barang dan jasa dari produsen ke konsumen antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jenis-jenis perdagangan. Perdagangan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri ada beberapa macam, diantaranya ekspor, impor, barter, konsinyasi, pledge deal, border crossing, dan yang terakhir adalah penyelundupan. Selanjutnya retail. Apa itu retail? Yaitu suatu kegiatan pemasaran produk, baik barang ataupun jasa, yang dilakukan secara eceran atau satuan langsung pada konsumen akhir dan bukan untuk dijual kembali. Jenis-jenis retail ada banyak, di antaranya berdasarkan kepemilikan, ada independent retail firm, franchising atau warabala, dan corporate chain. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai alasan perdagangan ekonomi akan dijelaskan oleh Deski Cang Kelimunati. Baiklah, saya akan melanjutkan materi teman saya tadi. Saya akan menjelaskan materi yang tentang alasan ekonomi perdagangan. Faktor pendorong keberlangsungan ekonomi perdagangan antara lain, yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Faktor pendorong perdagangan internasional adalah letak geografis setiap negara berbeda-beda.
Inilah yang mempengaruhi kekayaan sumber daya alam sebuah negara, serta membuat negara dan lainnya akan berbeda pula. Padahal, sumber daya alam merupakan sumber utama sebuah negara, maka setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya, perdagangan internasional. Indonesia memiliki hasil bumi melimpah seperti kopi dan hasil bumi lainnya. Berbeda dengan negara Australia yang terkenal dengan penghasilan hewan ternak seperti sapi. Keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Faktor yang kedua adalah keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara berpengaruh pada perdagangan internasional. Dengan adanya perdagangan internasional ini, sebuah negara akan terus bertambah pendapatannya dan semakin kayalah negara tersebut jika dilakukan secara berkala. Yang ketiga, perluasan target pasar. Bagi sebagian produsen, sulit untuk berkembang karena takut kelebihan jumlah produksi apabila melakukan produksi dalam skala jumlah besar. Sementara sebagian produsen lainnya justru sengaja melakukan produksi secara besar-besaran agar barang menumpuk. Yang keempat, kondisi iklim berbeda-beda. Iklim akan mempengaruhi kekayaan sumber daya alam sebuah negara. Perbedaan ini membuat sebuah negara tidak bisa memproduksi semua kebutuhan mereka, yang mengharuskan untuk mempersiapkan laporan perubahan modal. Oleh sebab itu, import barang merupakan solusi cepat dalam menyelesaikan masalah keterbatasan kebutuhan. Contohnya, perdagangan internasional dengan kondisi iklim adalah Indonesia sebagai produsen tempe terbesar di dunia, sebab mayoritas masyarakatnya suka mengkonsumsi tempe. Sayangnya, Indonesia mempunyai kualitas kedelai yang kurang baik dikarenakan iklim yang tidak cocok untuk kedelai. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan cocok untuk kedelai dan meningkatkan kualitas tempe di Indonesia, mereka harus mengimpor kedelai dari negara dengan kualitas kacang kedelai yang terbaik tentunya. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika persaingan kualitas di pasar bersaing, maka sumber daya manusia juga harus ikut ditingkatkan agar dapat bersaing untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing, sehingga tidak kalah dari berbagai kompetitornya. Hal tersebut mendorong terjadinya perbedaan PO dan PR. Jadi, upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya. Yang keenam, transportasi antar negara. Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, dapat membuat alat transportasi yang mampu mencakup semua negara. Dengan adanya transportasi antar negara, dapat mempermudahkan suatu negara melakukan kegiatan perdagangan internasional. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas produk lokal. Sebuah langkah yang sangat baik untuk meningkatkan produk lokal adalah dengan cara membentuk persaingan pasar, mempersiapkan pengusaha UKM domestik untuk go ekspor dan selalu membiasakan diri dalam bersaing secara internasional. Selain itu, dengan masuknya produk luar ke dalam negeri akan memberi persaingan juga bagi para pengusaha dalam meningkatkan produk. Yang kedelapan, rasa saling membutuhkan. Pada dasarnya sifat manusia adalah makhluk sosial yang saling ketergantungan satu sama dengan yang lainnya. Hal ini juga sama antar negara satu dengan negara yang lainnya dalam meningkatkan kualitas masyarakat, produk, atau jasa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal lainnya adalah adanya rasa saling membutuhkan. Yang kesembilan, hubungan diplomatik negara. Faktor lain yang mendorong perdagangan internasional adalah hubungan diplomatik negara. Hubungan diplomatik negara adalah hubungan resmi yang dibangun antar negara dalam menjalin persahabatan. Dengan demikian, jika tidak adanya hubungan diplomatik antar negara yang baik, maka tidak adanya pun perdagangan internasional. Dan yang terakhir, era globalisasi atau pasar global. Masuk dalam era globalisasi atau pasar global membuat negara tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Sebab setiap produsen bisa dengan bebas mengeluarkan atau memasukkan barang ke negara. Kondisi pasar global memaksa setiap negara harus ikut serta di dalamnya. Sebab setiap negara pasti membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Itulah yang menjadi faktor pendorong perdagangan internasional.
Baiklah, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi secara umum didefinisikan sebagai penghapusan semua hambatan perdagangan serta mengintegrasikan ekonomi, teknologi, sosial, budaya, dan politik di sebuah kawasan regional melalui kebijakan yang dibuat bersama Paksoi 2000. Sedangkan tujuan integrasi ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran yang tinggi melalui liberalisasi perdagangan di antara negara-negara anggota. Integrasi ekonomi telah dikenal sebagai salah satu teori makroekonomi dasar untuk memperkirakan efek integrasi ekonomi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Saya Edenia Prati Putri akan menjelaskan tentang urgensi perdagangan dan transportasi. Kita bahas yang pertama, yaitu adalah urgensi perdagangan. Adapun urgensi perdagangan dapat kita rasakan dari berbagai bidang, yaitu yang pertama adalah bidang ekonomi. Adapun urgensi dalam bidang ekonomi, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam daerah sendiri karena faktor geografi dan iptek yang berbeda. Yang ketiga, sumber kas negara. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan. Dan yang kelima, ekonomi merata di seluruh daerah di Indonesia. Yang kedua adalah bidang sosial. Dalam bidang sosial dapat mendorong semangat dalam berprestasi untuk persaingan antar produsen. Yang ketiga adalah dalam bidang politik, yaitu membangun kerjasama dan relasi antar daerah. Baik, kita masuk kepada yang kedua, yaitu urgensi dari transportasi. Dapat kita rasakan pula dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama bidang ekonomi, yaitu memenuhi kebutuhan manusia karena merupakan media distribusi barang dan jasa. Yang kedua adalah suplai barang akan menjadi lebih mudah dan terjamin sehingga harga barang tetap stabil. Selanjutnya adalah urgensi dalam bidang sosial, yaitu yang pertama, sarana pelayanan masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok. Yang kedua, penyampaian informasi. Yang ketiga, memindahkan manusia dari suatu tempat dengan mudah. Yang keempat, memendekkan jarak. Yang kelima adalah peluang bisnis. Selanjutnya yaitu urgensi dalam bidang politik adalah menciptakan persatuan, pelayanan lebih luas, keamanan negara, dan mengatasi bencana. Terakhir yaitu urgensinya dalam bidang kewilayahan, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan penduduk di perkotaan, pedesaan, dan pedalaman, dan yang kedua mempercepat perkembangan wilayah. Baiklah, kita bahas yang terakhir, itu adalah dampak dari perdagangan internasional, yaitu yang pertama ketergantungan suatu bangsa terhadap negara lain, yang kedua minimnya teknologi sehingga menghambat industri suatu negara, yang ketiga menurunkan penggunaan produksi dalam negeri, dan yang terakhir masuknya kebudayaan baru karena kurangnya filterisasi. Baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini penjelasan dan penjabaran kami tentang perdagangan dan transportasi. Saya mewakili rekan saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.